Kita pantau bagaimana perkembangan evakuasi jenazah pendaki asal Brasil. Sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Ahmadi. Selamat petang, Pak Ahmadi. Selamat petang. Update terbaru terkait dengan proses evakuasi, apakah jenazah ini sudah berhasil diangkat dari dasar jurang? Jadi kondisi sekarang masih dalam proses pengangkatan ke atas punggung gunung daripada Gunung Rinjani. Masih pengangkatan. Ya. Masih proses pengangkatan. Kendalanya apa? Iya. Ya, kendala begitu dalamnya posisi jatuhnya korban, kemudian kondisi cuaca, ditambah juga dengan kondisi geologi yang ada di sekitar tebing tersebut, yaitu berpasir dan memiliki batuan yang lapuk, sehingga harus hati-hati untuk menghindari jatuhannya batuan, termasuk juga pasir menimpa daripada petugas yang di bawah, termasuk juga korban yang akan diangkat ke atas. Kondisi kontur dari lereng gunung ini ya, kemudian juga dengan cuaca. Apakah ini juga jadi kendala sehingga baru sudah masuk ke hari kelima ini baru bisa dilakukan evakuasi dan hingga saat ini juga belum berhasil diangkat? Ya, artinya di samping juga kemiringan medan ini kan hampir tegak, Pak. Ini juga menyulitkan bagi tim juga untuk mengangkat. Di samping cuaca, sampai saat ini juga di Sembalun pun juga sedang hujan dan kabut tebal. Oke, Pak Ahmadi, kalau secara awam kan bisa kami berpikir ataupun bisa juga dikatakan kenapa tidak pakai heli saja begitu, tinggal turun dekat lokasi kemudian digunakan tali untuk mengevakuasi. Kenapa hal ini tidak bisa dilakukan? Ya, di heli pun juga persoalannya salah satu tebing tempat jatuhnya itu adalah dari pasir, Pak. Nanti akibat daripada putaran propeller, baling-baling ini juga bisa berhamburan masuk ke mesin. Di samping visibilitas pilot juga sangat terbatas sekali, sehingga strategi dengan helikopter ini tidak bisa dilakukan. Sehingga dilakukan secara manual, pengangkatan secara manual. Berarti bukan karena tidak ada armada ya, tapi memang evakuasi dengan menggunakan helikopter ini tidak bisa dilakukan dengan medan yang seperti ini ya, Pak Ahmadi ya? Iya. Kami juga ingin konfirmasi, ini kan memasuki hari kelima begitu. Ada informasi sebenarnya sejak kapan akhirnya tim Basarnas dan juga tim SAR gabungan termasuk dari BPBD mengetahui informasi pertama ketika korban sudah dinyatakan hilang dan terjatuh di dalam jurang ini? Ya, sebenarnya itu kan kejadian hari Sabtu pukul 5 dini hari ya. Itu. Dan informasi sudah disampaikan ke TNGR. Selanjutnya tim menuju ke atas pada kira-kira sampai dengan jam 16 untuk menentukan lokasi daripada korban. Lokasi korban. Hanya saja korban terus bergeser lokasi daripada jatuhannya, sehingga ini juga memerlukan metode atau cara untuk pengangkatannya yang lebih aman. Ini masih bergeser korbannya, itu berarti pada saat hari pertama dinyatakan hilang pada hari Sabtu lalu, korban masih dinyatakan belum meninggal ya, masih hidup ya? Oh, saat itu sudah tidak ada gerakan, bahkan juga sudah dipakaikan drone juga untuk melihatnya, sehingga pada hari kedua dan ketiga itu upayanya itu adalah dengan metode manual, dengan membuat tambatan-tambatan tali untuk turun ke elevasi minus 600 meter. Baik, Pak Ahmadi, sudah ada informasi terkait dengan siapa saja dengan warga negara Brazil ini mendaki? Saya kurang ingat ya, nanti di tim TNGR nanti bisa menjawabnya. Baik, nanti ini singkat saja setelah berbeda-beda warga negara ya. Baik, setelah dievakuasi ini rencananya akan dibawa kemana dan proses selanjutnya seperti apa? Ya, rencananya nanti langsung mudah-mudahan pada malam hari ini korban sudah bisa diturunkan dan kita akan langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Mataram. Baik, terima kasih. Jalur.
Baik, terima kasih Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Pak Ahmadi telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Ahmadi. Salam. Saudara, informasi lain di Kompas Petang masih akan kami sajikan